Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Ahmad Syafiq Arsalan dan juga dua teman saya, Sylvia Suci Permadani dan juga Rustia Dwi Safitri. Di video kali ini kita akan mengulas sebuah kitab yang bernama Uqud Al-Lujain atau biasa disebut Uqud Al-Lujain. Lebih lengkapnya, kitab ini bernama Uqud Al-Lujain fi Bayani Huquq Al-Zawjain, atau secara bahasa bisa diartikan ikatan dua gelombang, menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan keutamaan sholatnya seorang perempuan di rumahnya sendiri karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Dan juga kitab ini menjelaskan juga tentang haramnya seorang laki-laki melihat perempuan lain yang bukan mahram, dan begitu juga sebaliknya. Di kalangan pesantren, kitab ini sudah tidak asing lagi. Biasanya kitab ini sering dikaji ketika pada saat tertentu, misalkan pada saat pesantren kita di bulan Ramadan atau yang disebut dengan pasaran. Biasanya santri mengkaji kitab ini secara individual atau karena mereka hendak boyong dan ingin membangun rumah tangga. Biasanya mereka dianjurkan untuk mengaji kitab ini dulu. Penulis dari kitab ini adalah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, dan beliau menulisnya pada tahun 1294 Hijriah ketika beliau berusia kurang lebih 64 tahun. Kitab ini terdapat 23 halaman, dan yang saya pegang ini disebutkan dicetak pada tahun 1438 Hijriah atau sekitar 2017-an oleh karya Toha Putra Semarang dengan berbahasa Arab tanpa harokat. Imam Nawawi Banten bernama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayah beliau, Syekh Umar Al-Bantani, merupakan sosok ulama yang masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Kecerdasan dan kealiman Syekh Nawawi tidak diragukan lagi. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar, dalam kitabnya Al-Durus min Madi Al-Ta'lim wa Hadrillah bi Al-Masjidil Haram menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak juga karyanya yang merupakan syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Beberapa kitab karya Syekh Nawawi diantaranya Tijan Al-Duror, Fath Al-Majid, Tanqih Al-Qaul, Sulam Al-Munajjad. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka seperti Kiai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji R. Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Asnawi, dan lain-lain. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme, dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa rasa nasionalisme. Syekh Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Beliau wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Setelah kuburnya genap 1 tahun, pemerintah Arab menggali kuburan beliau. Ditemukan jasad beliau yang masih utuh, tidak kurang satupun, tidak lecet, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lumpuh sedikit pun. Atas kejadian seperti itu, akhirnya pemerintah melarang untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Beliau dimakamkan di Ma'la, dekat makam Siti Khadijah Ummul Mukminin, istri Nabi. Di dalam kitab Uqud Al-Lujain yang kami ulas terdapat 26 bab. Bab-bab tersebut yakni bab 1 menjelaskan mengenai muqaddimah, bab 2 menjelaskan mengenai hak-hak istri terhadap suami,
Bab 3, 4, 5 merupakan lanjutan. Bab 6, kisah dan wasiat pengajaran suami. Bab 7, keharusan memelihara diri dan keluarga. Bab 8, hak suami atas istri. Bab 9, lanjutan. Bab 10, menjelaskan mengenai kedudukan kaum istri. Bab 11, hikayat. Bab 12, 13, 14 lanjutan. Bab 15, pertanyaan pertama pada suami. Bab 16, lanjutan. Bab 17, perkara penting. Bab 18, keutamaan sholat wanita di rumah. Bab 19, larangan berhias dan berbusana berlebihan. Bab 20, dosa besar bagi istri dan pahala wanita hamil. Bab 21, haram memandang wanita yang bukan muhrim. Bab 22, kewajiban wanita keluar rumah. Bab 23, kecemburuan. Bab 24, kisah. Bab 25, tanda-tanda istri solehah. Bab 26, kisah. Bab yang kita ulas yaitu mengenai hak-hak istri dan suami. Hak istri atas suami. Ada beberapa pokok pembahasan yang penulis sajikan berbagai macam etika dalam rumah tangga. Menurut Syekh Muhammad Nawawi dalam salah satu karyanya yaitu kitab Uqud Al-Lujain, Syekh Nawawi menjabarkan tugas-tugas seorang suami yang wajib dilakukan terhadap seorang istri demi mewujudkan keluarga yang harmonis serta penuh kasih sayang dan cinta, antara lain yaitu 1. Perlakuan baik terhadap istri, bahwa hendaknya seorang suami mempergauli seorang istri dengan baik. 2. Bersikap lembut terhadap istri. Yang ketiga, hak materi dan nusyuk, yaitu suami memberikan nafkah pada istri. Yang keempat, pendidikan terhadap istri. Sebagai seorang suami, laki-laki wajib memperhatikan ajaran-ajaran yang terkait dengan segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Yang kelima, sabar terhadap istri. Yang keenam, pukulan terhadap istri. Syekh Nawawi menjelaskan tentang beberapa hal yang dimana suami diperbolehkan memukul istri, yaitu yang pertama, suami boleh memukul istri karena suami menghendaki istri berhias dan bersolek, sedangkan istri tidak mengindahkan kehendak suami itu. Yang kedua, suami boleh memukul istri karena keluar rumah tanpa seizin suami. Yang ketujuh, tanggung jawab seorang pemimpin. Hak suami atas istri. 1. Kepemimpinan laki-laki. Maksudnya bahwa kaum laki-laki harus menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk mendidik budi pekerti mereka. 2. Ketaatan istri terhadap suami. Yang ketiga, pahala laki-laki dan wanita. Bagi para lelaki memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukannya, dan wanita juga memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya, yaitu taat pada Allah dan suaminya. Yang keempat, harta suami. Dan yang kelima, istri dan rasa malu. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa istri wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, taat kepada suami. Yang keenam, memuliakan keluarga suami. Yang ketujuh, kewajiban istri terhadap suami, yaitu apabila suami membutuhkan istrinya, ia tidak boleh menolak. Dan jika istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka ia dapat laknat dari para malaikat hingga ia kembali bertaubat. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan kitab Al-Lujain. Kelebihan yang pertama adalah kitab ini memuat sejarah perjalanan Syekh Nawawi secara runtut. Yang kedua, banyak ditemukan hadis dari segi sanadnya mencapai tingkatan sahih atau sempurna dan mencapai tingkatan hasan atau baik. Yang ketiga, ada beberapa teks yang menjelaskan superioritas laki-laki dalam hubungannya dalam suami istri. Kemudian kekurangan kitab ini yang pertama, perlunya kajian ulang kitab Al-Lujain. Yang kedua, banyak juga dalil yang dianggap kurang sahih atau sanadnya lemah atau yang disebutnya dhaif. Dari pembahasan kitab Al-Lujain ini dapat disimpulkan kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi yang membahas persoalan rumah tangga yang diawali dengan
pembukaan dan diakhiri dengan penutup. Kitab ini berisikan 26 bab dan 4 pasal. Pasal tersebut yaitu kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, keutamaan sholat di rumah bagi wanita, dan larangan melihat lawan jenis. Dari uraiannya, beliau mengutip hikayat-hikayat yang menggambarkan pandangan-pandangannya. Lalu pandangan-pandangan tersebut mencerminkan pemikirannya mengenai relasi suami istri yang timpang dan bias gender. Selain itu, ada juga beberapa kesimpulan dari beliau sendiri. Misalnya, ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istrinya. Hal-hal tersebut adalah ketika istri tidak mau bersolek di hadapan suami, ketika istri keluar rumah tanpa izin, ketika istri memukul anaknya yang sedang menangis, ketika istri memaki orang lain, ketika istri berkata kasar kepada suami, ketika istri bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ketika istri tidak mau menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga suami, dan ketika istri membagikan sebagian harta suami secara tidak wajar. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa diambil dari pengkajian kitab Ukhul Jain. Bila ada kurangnya, kelompok kami dan saya sendiri mohon maaf.